Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ahli baitihi wasallim. Bismillahirrahmanirrahim. Meneruskan ngaji yang kemarin, sampailah di lafal maknanya wa huwa marfu'un abadan hatta yadkhula alaihi nasibun aw jazimun. Wa huwa utawi hukume fi'il mudhari iku marfu'un den rafa'ake apa huwa fi'il mudhari nang di zamane fi'il mudhari oleh den rafa'ake abadan ing dalam zaman saklawas-lawas. Tekan di fi'il mudhari uli den rafa'ake ing dalam zaman saklawas-lawase hatta yadkhula sehingga manjing alaihi ing atase fi'il mudhari apa sing manjing nasibun amil kang nasabake ing fi'il mudhari. Apa sing manjing? Saya ulangi lagi. Nasibun amil kang nasabake ing fi'il mudhari. Orane amil kang nasabake ing fi'il mudhari mangkono au jazimun utawa amil kang jazmake ing fi'il mudhari. Nah, ini mulai sulit-sulit terus, penting-penting terus, mulai terkep terus. Hari ini wa marfu'un abadan. Besok menerangkan amil nasib an, lam, idan. An itu faedahnya apa, lam itu faedahnya apa besok. Sekarang kita selesaikan dulu wa huwa marfu'un abadan. Contohnya lafaz yadribu yang gampang saja. Tentang apa itu fi'il mudhari sudah. Kita tentang hukumnya sekarang. Adapun hukumnya fi'il mudhari, nah kalau yang namanya fi'il mudhari kemarin sudah. Sekarang hukumnya. Adapun hukumnya fi'il mudhari sekarang itu dirofakkan. Hukumnya fi'il mudhari itu dirofakkan. Rofaknya fi'il mudhari ya seperti kemarin lah. Ada yang rofak memakai domah dohir, ada domah muqaddar. Ada yang rofaknya dengan tetapnya nun, ya kan?
Kalau bertemu dengan Syekh mayungkilu iroba, ada yang dimabnikan. Kalau bertemu dengan Syekh mayujibu bina. Nah, kita bicara secara umum dulu, yakni marfu'un abadan dengan contoh lafaz yadrib. Lafaz yadribu ini fi'il mudhari', mahalnya rofa, hukumnya rofa, rofanya itu selama-lamanya. Ya, selama-lamanya lafaz yadribu itu dirofakan. Sudah? Nah, alamat rofaknya ditandai memakai dhammah. Nah, fi'il mudhari' itu mahal. Nah, kalau punya mahal rofa berarti dia mu'rab. Karena dia punya mahal rofa, banyakkan es. Bismillah. Buka puasa banyak es tato, Mas. Sekali lagi, Mas. Yadribu mahal rofa. Nah, kalau bicara dia rofa berarti dia mu'rab. Ya kan? Karena rofa berarti harus ada yang merofakkan. Nasab harus ada yang menasabkan. Karena ada rofa, ada nasab, ada jar, ada jazm, itu berarti ada amil yang merofakkan. Karena dalilnya murad adalah taghyiru awakhiril kalim. Perubahan di akhir kalimat likhtilafil awamilid dakhilati. Pasti ada amil yang masuk. Alaiha lafdun au takdirun. Perubahannya baik secara dohir ataupun secara muqaddar itu sudah sejelas-jelasnya di bab i'rab. Nah, kalau dia mu'rab dan mahalnya rofa berarti harus ada yang merofakan. Jadi yadribu ini mahalnya rofa marfu'un abadan, dirofakan selama-lamanya. Berarti harus ada yang merofakan. Mana bah? Ya nggak kelihatan. Yadribu ini yang merofakan nggak kelihatan, nggak tampak, tapi ada. Nah, karena yang merofakan adalah amil, sesuatu yang mengamalkan, sesuatu yang berbuat, itu namanya amil. Dan amilnya di sini bukan amil lafzi, tapi amil maknawi. Amil yang bangsa makna. Nah, amil bahasa makna itu kalau melihat amil makna tidak, misalkan itu juga amil maknawi. Ya kan? Adalah huwa mayudraku bil aini. Tidak tampak oleh mata. Wa ma la yudraku bil aini wa la yutalaffadu bil lisan. Dan nggak bisa diucapkan dengan lisan, itu nggak bisa. Bal yudraku bil qalbi. Adanya di dalam hati. Nah, dulu waktu masih anak-anak, kalau kirim surat sama pacarnya dibuat dalil. Oh, buktinya cintaku apa? Wah, ditulis wa ma la yudraku bil aini wa la yutalaffadu bil lisani bal yudraku bil qalbi faqat. Nah, cinta itu tidak bisa dipandang oleh mata, tidak bisa diucapkan oleh lidah, oleh lisan, melainkan hanya ada di dalam jiwa. Wah, gitu. Itulah harus dipercayai
Kalau di sini ada yang namanya amil yang mengamalkan maknawi yang berupa makna tidak tampak, tidak ada tulisannya. Dan amil maknawi di sini namanya amil maknawi tajarrud. Yang merofakkan adalah amil maknawi tajarrud, tajarrudun din sepeake, disepikan. Tajarrud itu maknanya sepi. Ambil maknawi yang sepi. Sepi dari apa? Dari amil nasib, amil yang menasabkan. Dan sepi daripada amil jazim, amil yang menjazmkan. Jadi di sini tidak ada amil, ora ono amili. Yaitu tidak adanya amil nasib dan tidak adanya amil jazm. Itu loh dinamakan amil maknawi tajarrud. Sekali lagi, tidak adanya amil, baik amil nasib ataupun amil jazim, itu dinamakan amil maknawi tajarrud. Kalau di sini ada amil nasib, ya namanya amil nasib, fi'il mudhari' menjadi nasab. Kalau di situ ada amil jazm, maka fi'il mudhari' menjadi jazm. Sekali lagi, tidak adanya amil nasab, tidak adanya amil jazm, itu dikatakan amil maknawi tajarrud. Itu yang merofakkan fi'il mudhari' berupa lafaz yadri. Dah. Saya bacakan murodanya lira. Fi'il mudhari' anggenipun dipun harokati keranten nyerupani dhateng kalimah isim kanthi kathah. Jadi kalimah, setiap ucapan saya itu ada keterangannya. Tolong diperhatikan yang benar dan ditulis. Kalimah isim itu yang berharokat, yang mempunyai harokat itu kalimah isim. Dan asalnya fi'il madhi itu mabni sukun. Ya, seperti keterangan yang terdahulu. yakni li fawati mujibi i'rabi fi, baru diharokati fathah. Nah, li annal fathata akhaful harokat. Nah, yang semula sukun diharokatinya fi'il madhi itu menyerupai terhadap kalimah isim. Saya nggak menerangkan lagi. Kalau fi'il madhi menyerupai terhadap kalimah fi'il itu nyerupainya dengan sedikit, yakni hanya di dalam tawarudil makna. Nah, begitu pula fi'il mudhari'. Itu aslinya juga tidak diharokati alias disukun. Lalu kenapa fi'il mudhari' kok diharokati? Karena fi'il mudhari' itu
menyerupai terhadap kalimat isim. Jadi yadribu itu aslinya itu mabni sukun. Terus akhirnya diberi harokat. Ini tidak menentukan harokat dhammah atau fathah atau sukun, tidak. Semula ke mabni. Disukun. Terus diharokatinya. Nah, kenapa diharokati? Sama dengan fi'il madhi. Kenapa diharokati? Yang semula kalau kenapa diharokati ya pasti asalnya sukun. Nah, kesukunannya ini dilihat dari asal muasalnya, bukan karena jazm. Jadi diharokatinya fi'il mudhari titik. Bukan karena dhammah, bukan karena fathah, bukan karena sukun, tapi diharokatinya. Karena fi'il mudhari ini menyerupai terhadap kalimat isim. Jadi fi'il mudhari menyerupai terhadap kalimat isim. Lah, menyerupainya di sini dengan banyak, Mas. Kelihatannya mudah, tapi kalau nggak difahami benar, bingung sampean. Kalau fi'il madhi menyerupai terhadap kalimat isim hanya sedikit, yakni hanya ditawarudil makna. Tapi kalau fi'il mudhari ini menyerupainya terhadap kalimat isim dengan banyak. Nanti saya sebut semua. Nah, sebelum saya menyebutkan, sampean harus mengingat. Dan jangan salah menyamakan. Loh, kok sama dengan isim ghairul munsharif? Beda. Kalau isim ghairul munsharif itu kulusmin asbahal fi'la. Justru isim yang menyerupai terhadap kalimat fi'il. Lah menyerupanya di mana? Fistimalihi ala illataini fardiyatainil ula turja'u ilal lafzi wal ukhra turja'u ilal makna illatin wahidatin taqumu maqamal illataini. Menyerupai terhadap kalimat fi'il di dalam memiliki ilat dua yang bercabang keduanya, atau menyerupai di dalam ilat satu yang menempati tempatnya ilat dua. Jadi isim menyerupai terhadap kalimat fi'il di dalam memiliki dua ilat itu di dalam kenapa kalimat isim itu mestinya ditanwini kok tidak ditanwini menjadi isim ghairu munsharif karena menyerupai terhadap kalimat fi'il. Jadi beda di sini. Kalau di sini justru kalimat fi'il yang menyerupai terhadap kalimat isim. Nah, menyerupainya di mana? Tentang apa? Yakni menyerupainya dengan banyak. Nah, dengan banyak itu apa? Satu. Menyerupai di dalam tawarudil makna, ditulis tawarudil makna, di dalam tawarudil makna. Cara Jawa nih kelampaipun makna, berlakunya makna. Terus artinya tawarudil makna itu apa? Tawarudil makna itu ada 4. 1. Fi'il madhi sah jadi silah. Fi'il mudhari sah jadi silah.
Contohnya Ja'a alladzi yadribu. Ja'a wis teka sapa alladzi wong. Silatul ladzi yadribu. Silatul ladzi yadribu. Kang silah. Silatul ladzi yadribu kang. Maknane kang mukul sapa waladi mukul Amron. Mestinya yang jadi silah itu kalimat isim. Tapi ternyata di sini fi'il mudhari' dijadikan silah. Jadi jumlahnya yadribu fi'il, fa'ilnya dhamir huwa, mustatar jawaz, maf'ul bihnya misalkan Zaidan atau Amron. Nah, jumlah fi'il, fa'il, maf'ul ini jumlahnya dijadikan silahnya alladzi. Maka karena fi'il mudhari' syah jadi silah, sehingga fi'il mudhari' mempunyai harokat. Terus harokatnya apa? Harokatnya dhammah. Kenapa dhammah? Karena fi'il mudhari' yadribu ini yang merofakkan seperti tadi amil maknawi tajarrud, yakni tidak adanya amil nasib dan amil jazm, maka diharokati dhammah. Paham ya? Jadi diharokatinya dhammah karena maharofa, tidak ada amil yang masuk, baik nasab ataupun amil jazm. Nah, yang merofakkan adalah amil maknawi tajarrud. Itu di dhammahnya. Adapun mau diharokatinya dikarenakan fi'il mudhari' syah jadi silahnya alladzi, itu dinamakan tawarudil makna. Berlakunya maknanya fi'il mudhari' berlaku menjadi silahnya alladzi. Satu. Yang kedua, fi'il mudhari' syah jadi khobar. Contohnya Zaidun yadri. Ngaji sejelas ini loh mas. Kalau sampean fokus, serius, nah dapatnya maksimal, optimal. Zaidun utawi Zaid iku yadri. Biasanya yang jadi khobar itu kalimat isim. Nah, kali ini yang jadi khobar adalah fi'il mudhari'. Maka dikatakan fi'il mudhari' syah boleh jadi khobar. Nah, kalau fi'il mudhari' ini syah jadi khobar, maka dikatakan fi'il mudhari' ini menyerupai terhadap kalimat isim. Menyerupai di mana? Di tawarudil makna. Berlakunya makna yang mestinya yang berlaku makna menjadi khobar itu adalah kalimat isim. Lah kok di sini fi'il mudhari' berlaku menjadi khobar. Dengan demikian, yang semula fi'il mudhari' itu mestinya mabni sukun,
terus diharokati, disukun, terus diharokatinya di sini. Kenapa kok diharokati? Yakni karena fi'il mudhari' menyerupai terhadap kalimah isim di dalam tawarudil makna. Tawarudilnya makna apa? Yakni sah jadi khobar. Nah, begitu sah jadi khobar, resmi jadi fi'il mudhari' kan? Kalau itu kan asal muasalnya, maka fi'il mudhari'nya diharokati apa? Yaitu diharokati dhammah. Kenapa kok diharokati dhammah? Karena dia mahal rofa. Mahal rofaknya ini bukan karena jadi khobar yang menjadikan dhammah, tapi mahal rofa yang menjadikan dhammah itu adalah amil maknawi tajarrud. Karena apa? Sesungguhnya fi'il mudhari' yang jadi khobar itu bukan mudhari'nya, tapi jumlah. Jadi yang dirofakan Zaidun utawi lafal Zaidun utawi Zaid iku yadribu, lagi mukul sapa wa Zaid. Zaidun mubtadaun, yadribu khobarun, bukan begitu. Caranya bukan begitu. Yadribu fi'lun mudhari'un marfu'un litajarrudihi anin nasibi wal jazimi. Wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih li'annahu minas sahihil akhiri wa lam yattasil bi akhiri syai'. Wa fa'iluhu dhamirun mustatarun jawazan taqdiruhu huwa ya'udu ala Zaid. Wa amron, misalkan di sini amron. Wa amron maf'ulun bihi li Zaid liyadribu mansub wa alamatun nasbihi. Yadri amron maf'ulun bihi liyadribu mansub wa alamatun nasbihi fathatun dhahiratun fi akhirih li'annahu apa? Li'annahu minal mufradi, karena dia isim mufrad. Baru wal jumlatu minal fi'li wa fa'ilihi wa maf'ulihi fi mahali raf'in khobarun li mubtada'in. Baru begitu. Jumlahnya fa'il, jumlahnya fi'il, fa'il, maf'ul itu khobarnya mubtada'. Bukan yang ribu. Khobarnya mubtada', salah. Kenapa saya terangkan itu? Biar sampean tahu domahnya, dirofakannya domah ini bukan karena khobar, tapi di domahnya ini karena dia fi'il mudhari' yang tidak ada amil nasib, tidak ada amil jazm, dinamakan adanya amil maknawi tajarrud. Itu yang merofakan. Jadi jelaslah lafaz yadribu di sini itu jadi khobar, ya, sah jadi khobar secara pendeknya. Maka dikatakan fi'il mudhari' ini menyerupai terhadap kalimah isim di dalam tawarudil makna. Yang ketiga, fi'il mudhari' sah jadi sifat. Contohnya Ja'a rajulun. Jangan bosan kok ngaji kok fi'il mudhari'. Terus saya tidak mengulang, Mas. Saya meneruskan terus. Murodanya di rumah itu meneruskan terus. Jangan salah, bukan sama. Mesti tambah, mesti tambah, mesti tambah. Itu sendiri sampai belum tentu semua paham. Lah kalau saya tinggalkan, malah namanya enggak ngaji. Inilah ngaji spesial era. Ja'a rajulun yadrib. Ja'a wis teka sapa rajulun wong lanang. Sifate rajul yadribu.
Ja'a teko sapa rajulun wong lanang sifate rajulun yadribu kang mukul sapa rajul. Ini keterangannya sama seperti tadi. Biar lebih irit waktunya, keterangannya sama tentang lafal yadribu. Ini yang jadi na'at, ya, atau jadi sifat itu adalah jumlahnya lafal yadribu. Jadi yadribu fi'lun mudhari'un marfu'un dirafa'kan litajar marfu'un litajarrudihi anin nasibi wal jazimi wa alamatu rafihi dhammatun dhahiratun. Ini dirafa'kan sama amil maknawi tajarrud, rafa'nya memakai dhammah karena minas sahihil akhiri walam yatasil bi akhiri sayun, karena di sini fi'il mudhari' yang sahih akhir dan tidak bertemu dengan sayun. Wa fa'iluhu dhamirun mustatarun jawazan takdiruhu huwa ya'udu ala rajul. Fa'ilnya adalah huwa yang kembali kepada rajul. Karena lafaz yadribu fi'il muta'addi pasti harus punya maf'ul bih. Zaidan misalkan. Zaidan. Zaidan maf'ulun bihi liyadribu mansub. Jadi maf'ul bih mahalna nasab. Wa alamatun nasbi fathatun dhahiratun. Alamat nasabnya fathah di annahu apa? Minal mufradi, karena dia isim mufrad. Nasabnya ditandai memakai fathah. Baru wal jumlatu minal fi'li wa fa'ilihi wa maf'ulihi fi mahali raf'in na'tun li rajulin. Atau na'tun li rajulun diniati kaya. Jadi jumlahnya fi'il, fa'il, maf'ul ini yang jadi sifatnya rajul. Ini dinamakan, kenapa fi'il mudhari' kok diharokati? Mestinya kan sukun. Diharokatinya karena menyerupai terhadap kalimat isim. Karena yang berharokat itu isim. Nyerupai di mana? Di dalam tawarudil makna, yakni dalam terlakunya makna. Terlakunya makna gimana? Yakni yang biasanya dijadikan sifat itu adalah kalimat isim. Anak tutabi'un lil man'uti fi raf'ihi wa nasbi seterusnya. Anak tutinatiku tabi'in isim kang manut. Manut lil man'uti ing man'uti. Anak tu utainatiku tabi'un isim kang manut. Isim, Mas. Nah di sini kok fi'il, maka dia menyerupai terhadap kalimat isim di dalam tawarudil makna. Artinya tawarudil makna fi'il mudhari' syah jadi sifat atau jadi na'at daripada rajul. Keterangan seperti yang dulu sudah saya terangkan, bila mana ada jumlah kalau jatuh sesudah isim nakiroh rajul ini jadi sifat. Jadi na'at, jadi yadribu jatuh sesudah isim nakiroh maka dia menjadi sifat. Dihafalkan, jangan sampai terbolak-balik. Yadribu jatuh sesudah isim nakiroh maka dia menjadi sifat. Yang keempat, syah jadi hal. Ja'a Zaidun yadribu. Zaidun yadribu ganti maf'ul bihnya Amron. Bosan Amron, Bakron. Keterangannya sama, tidak saya ulangi kepanjangan. Sama seperti fi'il mudhari' syah jadi sifat, tapi di sini syah jadi hal. Apa bedanya? Fi'il mudhari' jatuh
sesudah isim ma'rifat. Karena Zaidun itu isim ma'rifat, isim alam itu isim ma'rifat, maka jumlah jatuh sesudah isim ma'rifat atau fi'il mudhari' jatuh sesudah isim ma'rifat tidak jadi sifat tapi jadi hal. Ini alasannya kenapa fi'il mudhari' diharokati. Adapun diharokatinya dhamma karena dia mahal rofa. Kenapa mahal rofa? Karena dirofakan dengan amil maknawi tajarrud seperti tadi. Nah, yang hakikinya jadi hal itu bukan yadribunya, tapi jumlahnya fi'il, fa'il, maf'ul bih itu yang jadi halnya daripada lafal zaid. Ini namanya hal, ini namanya shahibul hal, orang yang punya hal, yang punya tingkah. Nah, ini satu. Jadi menyerupainya kalau fi'il madhi kan hanya ditawarudil makna, maka dikatakan sedikit. Adapun fi'il mudhari' menyerupai terhadap kalimat isim itu menyerupai dengan banyak ditulis. Satu yakni tawarudil makna. Yang kedua, fi'il mudhari' itu menyerupai terhadap kalimat isim. Ya, di dalam harokat wasakanatipun kemarin sudah, tapi lebih saya dalamkan sekarang. Jadi yang nomor 2 fi'il mudhari' anggenipun bisanya diharokati karena dia menyerupai di dalam kalimat isim, ya, nyerupai ing dalam menyerupai terhadap kalimat isim, menyerupai ing dalam harokat wasakanatipun. Contohipun lafal yadribu sami kalih lafal dharibu. Yadribu ini disamakan dengan kalimat isim. Dulu sudah, tapi tidak terangkan seperti ini, hanya gambaran saja. Nah, ini saya dalamkan sedikit. Jadi ngaji itu ada fase-fasenya, tahapan-tahapannya. Dulu sudah, kok sama? Enggak, ini saya tambahi lagi. Nanti lebih dalam lagi, caranya begitu. Makanya nah itu ada kelas jurumiyah, ada kelas imriti, ada kelas alfiyah. Nah, itu karena taraf-tarapan. Gitu. Nah, ngaji ini saya gabung. Ngaji ini saya gabung. Mana yang janji saya kalau sampai serius selesai insya Allah bisa baca kitab. Yadribu ini kan disamakan seperti isim. Padahal isim itu banyak. Isim zaman, isim makan, isim alat, masdar, masdar mim. Tapi kenapa disamakannya bukan dorban, tapi disamakan dengan doribun? Ya tak? Paham? Saya ulangi lagi. Lafaz yadribun ini asalnya mabni, sukun, disukun. Lalu kenapa diharokati? Diharokatinya karena fi'il mudhari' menyerupai terhadap kalimat isim, menyerupai dengan banyak. Satu, di dalam tawarudil makna tadi. Yang kedua, menyerupai di dalam harokat wasakanatnya, hidup dan matinya kalimat fi'il. Apa? Yadribu, huruf pertama ya di fathah,
Huruf kedua dot disukun. Huruf ketiga ro di kasroh. Adapun domah di sini tidak saya hitung karena harokat i'rab. Satu waktu bisa domah, rofa, satu waktu bisa fathah nasob, satu waktu bisa jazm. Yang dihitung adalah ya dot ro. Kenapa tidak disamakan dengan dorban? Kalau sampai tidak paham, fi'il mudhari' sama dengan kalimat isim di dalam harokat wa sakanatnya, nanti sampean samakan dengan dorban. Oh, enggak begitu. Maksudnya disamakannya adalah disamakan dengan isim fa'il. Kenapa? Karena yadribu itu sama dengan doribu. Dimaknani yadribu lagi mukul sopo huwa Zaid. Yadribu Zaidun. Yadribu lagi mukul sopo Zaidun Zaid. Berarti Zaid sebagai pelaku orang yang memukul. Ini dari fi'il. Kalau dibuat madhi, Zaidun doribu. Zaidun utawi Zaid iku doribun, wong kang mukul sapa wa Zaid. Jadi maknanya yadribu Zaidun dengan doribun sama. Ya. Dengan doroba dah. Ya. Nah, dengan demikian kita buktikan kalau doribun ini itu asalnya ya yadribu. Doribun ini asalnya yadribu. Karena apa? Yang namanya isim fa'il, nah itu nanti kalau sudah ngaji sorof atau di bab fa'il nanti saya terangkan. Yang namanya isim fa'il itu adalah huwasmum mustaqum minal masdari biwasitatil fi'lil mudhari'il ma'lumi liman qama bihil fi'l. Isim yang kamustak, isim ingkang kamustak saking masdar kelawan lantaran fi'il mudhari' mabni maklum keranten kangge nuduhaken tiyang ingkang nyambut damel. Isim yang tercetak dari masdar dengan lantaran fi'il mudhari' mabni fa'il atau mabni maklum karena untuk menunjukkan orang yang bekerja. Nah, kita buktikan doribun ini asalnya yadribu. Loh mas, sama kan? Doribun, lafal doribun ini asalnya yadribu. Bagaimana caranya yadribu menjadi doribun? Wa kaifiyatu ahdihi khudifat harful mudhari'at ila tilisirati ismil fa'il. Ya Allah. Bismillah. Wa kaifiyatu ahdihi, bagaimana cara membuatnya? Khudifat harful mudhari'ati, dibuang huruf mudhari'atnya. Alasannya apa? Lisiratis mil fa'il, karena mau membuat isim fa'il. Berbunyi bagaimana? Yadribu, yaknya dibuang, berbunyi ribu, dotnya mati. Asalnya yadribu, dibuang ya, berbunyi ribu. Siapa yang bisa baca ribu? Gak bisa.
lalu dot mati summa hurikatit dot biharkati tahfifi wa yal fathatu ila tili tahfif. Lalu dotnya di fathah, alasannya li tahfif. Fasoro dori. Terus summa zidatil alifu bainal fa wal ain, lalu ditambahi alif antaranya fa fi'il dengan ain fi'il. Summa zidatil alifu bainal fa wal ain ilatil khifatiha fasara dari. Lalu ditambahi alif antara fa fi'il dan na fi'il karena ilatnya lit tahfif fasara dari. Kalimah isim itu punya tanda. Tandanya kalimah isim itu adalah tanwin. Ya kan, salah satunya adalah tanwin. Fal ismu yu'rafu bil khafdi wat tanwini. Maka dia ditanwin. Sumanuina, lalu ditanwin ila li ismil fa'ili, sebagai tandanya kalimah isim menjadi dhor. Nah, ini artinya saya mengatakan bahwasanya doribun itu asalnya yadrib, sehingga yadribu disamakan kepada doribun, yakni disamakan di dalam harokat wasakanatnya. Harokatnya apa? Dot di fathah, alif huruf kedua disukun, huruf kedua disukun, huruf ketiga di kasrah, huruf ketiga di kasrah. Yang huruf terakhir ini harokat i'rab. Ini namanya fi'il mudhari diharokati karena menyerupai terhadap kalimah isim di dalam harokat wasakanatnya. Sabar, ngaji terus besok ini panas capek. Sampai di sini dulu. Yang belum berarti nomor 3 dan nomor 4. Fi'il mudhari saged kepanjangan lam ibtida. 4 fi'il mudhari sah jadi silahnya al. Kalau tadi jadi silah saja, kalau ini ke silahnya al. Terus contohnya inna zaidan itu ma'antabil hakami besok, lalu menginjak kepada amil nasib dimulai. Akhirul qauli wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngaji terus, ngaji.